الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengajian Sabtu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali dipertemukan di majelis ilmu bersama bidang dakwah dari DKM Masjid Al-Ma'arij dan Dakwah Center Ulul Albab. Semoga majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir dicatat sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan ilmu yang dengannya kita membangun amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, kita masih dalam pembahasan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas di antara wasiat-wasiat beliau di Haji Wada'. Nah, dan kala itu beliau berada di Padang Arafah. Nah, pada musim haji di tahun ke-10 Hijriah. Hari ini insyaallah taala kita masih akan membahas wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat beliau di Haji Wada', namun bergeser dari Arafah ke Mina. Nah, ke Mina dalam pelemparan jumrah dan penyembelihan hewan kurban di musim haji kala itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah yang terberat sepanjang catatan perjalanan sejarah sirah nabawiyah dan perjalanan umat Islam sampai hari ini melebihi musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk kesedihan yang luar biasa. Nah, tapi di balik kesedihan tersebut ada keimanan yang harus kita perjuangkan. Iman harus senantiasa dimenangkan dalam setiap pertarungan. Dan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menguatkan hati kita bahwa beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ya, dan beliau sama seperti kita, manusia layaknya yang bisa merasakan ngantuk, merasakan lapar, dan suatu saat akan tiba ajal, ya, dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap. Dan ini menjadi pelajaran besar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ciptaan Allah yang paling agung, ya, manusia terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih bersiap, ya. Kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki jaminan apa-apa, ya, ghair ma'sum, ya, maka hendaknya kita senantiasa mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersiapkan kematian-kematian
yang tentunya akan datang ya di depan kita semua. Nah, musibah ini, wafatnya Rasulullah SAW, dijadikan oleh para ulama sebagai pengingat ketika kita dilanda musibah yang berat. Kita katakan umat Islam pernah melewati musibah yang agung, yang besar, dan kita mampu bertahan, walillahil hamdu wal minnah. Maka semua musibah yang datang setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah ringan, adalah mudah. Nah, karena apa? Ada keimanan di sana tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, jamaah subuh yang mulia, diwafatkannya Rasulullah SAW menjadi bukti kesempurnaan ajaran Islam. Karena setelah beliau wafat tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Ya, berarti telah sempurna ajaran Islam ini. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurangi. Nah, yang ada adalah kita mempelajarinya, menggalinya. Nah, menambah ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari Arafah, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmat, dan aku ridha, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama kalian. Naam. Tanya Syekh. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, surat tadi, ya, ayat tadi berada dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahwa ajaran Islam ini telah sempurna. Allah taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna Al-Quran ini, ya, kalamullah ini telah sempurna sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Nah, Masya Allah. Maka di antara nikmat yang perlu kita syukuri benar-benar adalah perjalanan sirah nabawiyah mengantarkan kita kepada kesempurnaan Islam. Nah, mobil khusus di akhir-akhir perjalanan hidup beliau, di sana banyak wasiat-wasiat yang perlu kita pelajari. Ketika ayat ini diturunkan di surat Al-An'am ayat 115 tadi, digambarkan bahwa Umar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh tatkala ayat ini diturunkan. Dan beliau betul-betul memahami bahwa ini adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda di mana perpisahan itu akan terjadi. Nah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat melihat Umar radhiyallahu anhu menangis, mereka bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ya, wahai Umar. Umar radhiyallahu anhu menjawab, yang membuat aku menangis bahwa sebelum ini kita senantiasa mendapatkan tambahan ajaran agama kita. Adapun setelah ajaran agama itu sempurna, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna, melainkan pasti ada kekurangan. Seakan-akan Umar merasakan kematian Nabi SAW tinggal sebentar lagi. Nah, di balik kesempurnaan Islam ada kekurangan, atau ada sesuatu yang berkurang, yaitu apa? Perpisahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena risalah beliau telah sempurna. Nah, jamaah sekalian, berikut diantara ungkapan perpisahan dan wasiat-wasiat Rasulullah SAW pada
Jamarat, ya, di Mina, tempat pelontaran jumrah. Ada jumrah sughra, wusta, dan kubra. Naam, Aqabah. Jamarat ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawman nahri wa yaqul lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kata Jabir radhiyallahu an, aku melihat Nabi SAW melempar jumrah dari atas unta beliau pada hari raya kurban. Beliau bersabda, hendaklah kalian menunaikan manasik haji sebagaimana aku menunaikan manasik haji. Ini menjadi dalil bahwa manasik haji itu harus mengikuti metode yang diajarkan oleh Nabi SAW di haji wada', di haji perpisahan. Karena sesungguhnya aku tidak tahu lagi, boleh jadi aku tidak melaksanakan haji lagi setelah haji ini. Naam, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian di antara sahabiyat, ya, Ummu Al-Husain radhiyallahu anha berkata, hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada' fara'aituhu hina rama jamratal aqabah wa ansarafa wa huwa ala rahilatihi wa ma'ahu Bilalun wa Usamah. Faqala Rasulullah SAW qawlan kathiran thumma sami'tuhu yaqul in ummira alaikum abdun mujadda'un aswadu yaqudukum bi kitabillahi ta'ala fasma'u lahu wa ati'u. Masya Allah. Di antara wasiat beliau, ya, kata Ummu Al-Husain radhiyallahu anha, aku pernah melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW. Aku melihat beliau tatkala melempar jumrah al-Aqabah dan beranjak pergi, ya, beliau di atas kendaraannya, di atas untanya. Pada saat itu beliau datang bersama dengan Bilal dan Usamah, dua sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan banyak wasiat-wasiat, dan diantaranya yang didengar oleh Ummul Husain adalah beliau berbicara tentang kepemimpinan, nah, dan pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Idza ummira alaikum abdun mujadda'un aswad, jika telah ditetapkan, diangkat untuk kalian seorang pemimpin, ya, pemimpin disepakati, diangkat, diamanahkan, pemimpin dari kalangan budak yang berparas buruk lagi berkulit hitam, dia memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengarkanlah dan taatilah. Masya Allah. Ini wasiat kepemimpinan menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya diberikan kepada kalian dan kalian mengangkat pemimpin meskipun rupanya buruk, kulitnya hitam, naam, dari kalangan hamba sahaya, budak, tapi dia memimpin kalian dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dengarkan dan taati perintah-perintahnya. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat yang penting berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, maka hidup di dalam kepemimpinan adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara wasiat-wasiat juga yang disampaikan pada hari raya kurban di Haji Wada, jamaah yang mulia, beliau mengulang beberapa narasi yang sempat beliau sampaikan di hari Arafah, nah, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sebelumnya, misalnya beliau diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW duduk di atas unta beliau sedangkan seseorang memegang tali kendalinya. Kita bayang-bayangkan ya suasana hari itu jamaah sekalian. Nabi SAW duduk di atas unta, kemudian ada sahabat yang memegang tali kendalinya. Beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, apakah kalian tahu hari apakah ini?
Nah, ini uslub metodologi dalam berdakwah, ya, menjalin komunikasi dengan para pemirsa. Ditanya, apakah kalian tahu hari apa ini? Itu menumbuhkan rasa penasaran, ya. Yang sudah tahu hari apa semakin bertanya-tanya, kenapa hari ini ditanya? Yang lupa dengan hari ini akan mengingat-ingat. Ya, orang yang lalai menjadi terjaga. Nah, kaum muslimin menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Masya Allah. Ini diantara adab para sahabat. Nah, mereka tahu hari apa? Hari nahar, ya, hari penyembelihan, hari raya kurban. Tapi ada maksud lain yang ingin disampaikan, maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, tapi ini bukan dalil, ya. Kalau ada sahabat kita, teman kita bertanya, betul-betul bertanya dia, ini hari apa? Dia ragu. Jangan bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kita jawab sesuai dengan kabar yang pasti. Nah, kemudian beliau terdiam sehingga kami menyangka bahwa beliau akan menamakan hari itu dengan nama lainnya. Kemudian beliau bersabda, "Alaysa hadha yaumun nahar?" Naam. Bukankah ini adalah hari nahar, hari raya kurban? Kami menjawab, benar ya Rasulullah. Nah, beliau bertanya, bulan apakah ini? Kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau terdiam. Habis bertanya, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau diam sejenak. Wah, semakin penasaran para sahabat yang lain. Seolah-olah mereka mengatakan, jangan-jangan bulan ini bukan bulan Zulhijjah. Ya, beliau ingin menamakan dengan bulan lainnya. Tapi beliau menjawab, "Na'am. Bukankah sekarang bulan Zulhijjah?" Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Masya Allah, suasana syahdu, ya, menggambarkan bahwa perpisahan tidak lama lagi. Nah, negeri manakah ini? Ini pertanyaan berikutnya. Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau terdiam, kemudian mengatakan, bukankah ini negeri haram, negeri Makkah? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, dan badan kalian, jasad kalian adalah suci dan mulia seperti kesucian dan kemuliaan hari ini. Naam, di bulan ini, di negeri kalian ini. Masya Allah. Kalian akan menjumpai pencipta kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan ditanyai tentang amal perbuatan kalian. Masya Allah. Ini wasiat menjelang perpisahan wafatnya Rasulullah SAW, jamaah sekalian. Beliau mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga diri, ya. Beliau mengangkat derajat kaum muslimin dengan memuliakan diri, harta, keluarga, kehormatan, disamakan dengan kemuliaan dan kesucian hari Arafah, hari kurban. Naam, di negeri Makkah, di bulan Zulhijjah yang mulia. Naam, beliau juga mengingatkan tentang kematian, akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, kita akan ditanya tentang amalan-amalan yang pernah kita lakukan selama masa hidup kita. Wasiat berikutnya adalah, maka jangan sekali-kali kalian kembali ke dalam kekufuran atau kesesatan sepeninggalanku, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kalian memberitahukan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang diberitahu lebih paham dari yang mendengar langsung dariku. Nah, Masya Allah. Beliau betul-betul mewanti-wanti kita tentang perkara darah. Jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang saling membunuh. Nah, ini wasiat di Haji Wada. Tidak boleh saling membunuh. Nah, ketika tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh. Karena darah kaum muslimin adalah haram. Nah, tidak boleh diganggu. Nah, dan beliau juga berwasiat agar orang yang hadir di Haji Wada menyampaikan wasiat-wasiat ini kepada orang lain yang tidak hadir.
Karena boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya kabar lebih memahami materi dari wasiat Nabi SAW dibandingkan dengan orang yang hadir kala itu. Nah, Masya Allah. Ini juga tentunya menjadi bagian dari fitrah pembelajaran. Nah, boleh jadi ada orang hafal, ya misalnya matan, dia hafal matannya, tapi dia tidak atau belum menguasai apa maksud dari matan tersebut. Namun ketika dia sampaikan, dia bacakan kepada orang lain, tiba-tiba ada orang lain yang bisa memahami makna atau syarah dari matan ilmu tersebut. Nah, Masya Allah. Ketahuilah, beliau kembali melanjutkan khutbahnya, bukankah aku telah menyampaikan risalah dakwah ini? Ya, pertanyaan yang membutuhkan takrir dari sahabat. Kemudian beliau beranjak menuju 2 ekor kambing yang warnanya putih, lebih dominan daripada warna hitamnya, lalu menyembelih keduanya. Nah, beliau menyembelih hewan kurban beliau. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu adalah wasiat beliau kepada umatnya, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara riwayat yang lain yang menjadi catatan wasiat-wasiat beliau adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bainal jamarat. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara jamarat yang 3, wa qala hadza yaumul hajjil akbar, ini adalah hari haji yang paling besar. Fattafiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma ashhad, wa wadda'an nas faqalu hadhihi hajjatul wada'. Ya Allah, terasa suasana keharuan, kesyahduan yang dirasakan oleh para sahabat ketika menemani Rasulullah SAW berhaji kala itu. Pada hari An-Nahar, hari raya kurban, Nabi SAW berhenti di antara jamarat seraya bersabda, ini adalah hari pelaksanaan haji akbar. Kemudian Nabi SAW segera menyambung perkataannya, ya Allah, saksikanlah. Dan beliau pun meninggalkan orang-orang, kaum muslimin, para sahabat. Kemudian kaum muslimin, para sahabat berkata, ini adalah haji perpisahan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kejadian yang merupakan mukjizat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Di antaranya, jamaah sekalian, pada zaman itu belum ada mukabbirus saut, belum ada pembesar suara, belum ada ampli, belum ada sistem untuk mengeraskan suara kita didengar oleh khalayak ramai. Namun apa yang terjadi dalam khutbah Rasulullah SAW, para sahabat merasakan bahwa pendengaran mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun yang berada jauh dari tempat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di Arafah ataupun di Mina. Misalnya apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Mu'adz At-Tamimi. Beliau radhiyallahu anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Mina. Rasulullah SAW berkhutbah dan kami berada di Mina. Fafutihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami saat kami berada di Mina, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pendengaran kami sehingga kami mendengar apa yang beliau katakan sementara kami berada di rumah-rumah. Masya Allah. Tentunya Mina ya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ya, kalau jalan kaki bisa ditempuh lah ya sambil olahraga dari Masjidil Haram ke Mina. Lumayan, tapi bisa dijangkau. Nah, jarak itu Nabi berkhutbah di Mina, orang-orang yang berada di rumah di sekitaran Masjidil Haram itu bisa mendengar khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah buka itu pendengaran para sahabat
untuk mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari haji wada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa wasiat beliau, dan kita cukupkan dengan wasiat terakhir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari tasyriq. Ya, tadi sudah di Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah, kemudian di Mina di hari kurban tanggal 10 Zulhijjah, kemudian di hari-hari tasyriq 11, 12, 13 Hijriah juga ada wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di antara wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya pada pertengahan hari-hari tasyriq, beliau berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari ke-12 Zulhijjah, yang merupakan hari kedua dari hari-hari tasyriq, yang biasa juga disebut dengan hari Ar-Ru'us, hari kepala. Hari kepala, apa maksudnya? Orang-orang Makkah menamakannya demikian karena mereka memakan kepala-kepala binatang kurban pada hari itu. Nah, ini bisa kita praktekkan kali ya, di hari kurban, di hari ke-12 hari tasyrik, mereka memakan kepala-kepala hewan kurbannya. Wah, berarti sebelumnya ada daging-dagingnya. Naam, dari Abu Najih, dari dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW, kedua dari Bani Bakar, berkata, kami melihat Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada pertengahan hari-hari tasyrik sementara kami berada di dekat kendaraan beliau. Khutbah tersebut adalah khutbah Rasulullah SAW yang pernah beliau sampaikan di Mina. Nah, dari Abu Nadrah berkata, orang yang pernah mendengar khutbah Nabi SAW di hari tasyrik menyampaikan kepadaku, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas. Ini khitab alami. Nah, penyampaian yang bersifat universal, tidak hanya kepada kaum muslimin. Beliau tidak memanggil ya ayyuhal muslimun atau ya ashabi, tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi beliau mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapak kalian adalah satu. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jami wala li a'jamiyyin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bit taqwa. Masya Allah, ini wasiat penting jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, wahai seluruh manusia, dan kita berkewajiban menyampaikan risalah nabawiyah ini ke seluruh alam jamaah sekalian. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu. Ketahuilah bahwa tidak ada keutamaannya orang Arab dibandingkan non-Arab, dan tidak ada keutamaan non-Arab dibandingkan dengan orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah dibandingkan dengan berkulit putih, tidak berkulit hitam, dan tidak ada keutamaan orang berkulit hitam dibandingkan dengan kulit merah kecuali takwa. Nah, jadi yang membedakan kita ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aballaghtu, apakah aku telah sampaikan? Para sahabat menjawab, ballagha Rasulullah SAW. Benar, Rasulullah SAW telah menyampaikan. Tsumma qala, ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Masya Allah. Qalu yaumun haramun, hari yang mulia. Tsumma qala ayu syahrin hadza? Qalu syahrun haramun, bulan apakah ini? Bulan yang mulia, kata sahabat. Ayu baladin hadza? Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Para sahabat menjawab, baladun haramun. Fa innallaha, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Aballaghtu? Qalu ballagha Rasulullah SAW. Qala liyuballigh asy-syahidul ghaib. Masya Allah. Beliau lagi menekankan apa jamaah sekalian tentang haramnya darah, harta dan kehormatan
sebagaimana dimuliakannya hari itu bulan Zulhijjah dan negeri Makkah. Dan beliau mengatakan, apakah aku telah menyampaikan risalah ini sebagai bentuk persaksian jamaah sekalian? Para sahabat menjawab, na'am. Rasulullah telah menyampaikan. Maka beliau berwasiat, liyuballighish syahidul ghaib. Orang yang hadir mendengarkan wasiat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara wasiat-wasiat beliau juga di hari-hari tasyrik adalah ayyuhan nas ati'u rabbakum. Wahai manusia, taatilah perintah-perintah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat-zakat harta kalian. Wa sumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa ati'u dha amrikum, taati pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini wasiat-wasiat beliau yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Masya Allah, menaati Allah, salat 5 waktu, menunaikan zakat, ya, berpuasa Ramadan, dan menaati dha amrikum. Nah, beliau tidak mengatakan hajju baitullah, berhaji ke Baitullah, karena pada saat itu orang sedang berhaji, ya, sudah Arafah. Tapi beliau mengatakan, taatilah pemimpin di antara kalian, pasti kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini di antara wasiat-wasiat nabawiyah dari Nabi SAW yang menjadi pelajaran kita hari ini, dan kita segar-segarkan terus. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi umat beliau yang mencintai wasiat beliau dan mengulang-ulangnya, dan tentunya mengamalkan pesan-pesan di akhir-akhir hayat beliau yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Aqulu ma tasma'un. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wasiat Rasulullah SAW adalah tentang kepemimpinan. Nah, benar. Jika dalam pemilihan seorang pemimpin yang ternyata yang terpilih adalah bukan orang yang memahami tentang risalah agama Islam, padahal calon lainnya ada yang lebih baik, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Jika harus memilih salah satu, mana yang sebaiknya dipilih antara kompetensi kepemimpinan atau ketakwaan dari calon pemimpin tersebut? Nah, wallahu ta'ala alam. Dalam konteks pemilihan kepemimpinan, tentunya Islam telah menetapkan sistem, ya, syura. Nah, syura ini adalah sistem yang dibawa oleh agama kita. Wa amruhum syura bainahum. Dalam permusyawaratan itu, dalam musyawarah itu, yang terlibat adalah ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang kompeten, ya, yang bisa memilih, yang bisa menetapkan. Nah, adapun ketika kita diperhadapkan dengan sistem pemilihan dan kita harus memilih, nah, wallahu ta'ala a'lam, karena ini adalah hal yang penting, ya, dan sifatnya juga sedikit sensitif. Nah, tapi kita dituntut untuk memilih, nah, bahkan menjadi hak kita. Maka biidznillahi ta'ala pilihan kita jatuh pada sejauh mana calon pemimpin tersebut dekat dengan kitabullah, dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kedekatan seorang pemimpin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat muamalahnya kepada Allah, ibadah yang disiplin, ibadah yang baik,
ahlul Quran, itu menjadi asbab dia mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan ditopang dengan rufaqa, ya, para penasehat, para pendamping, tim manajemen yang ahli di bidangnya biiznillahi tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam. Naam. Baik, asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ada lagi. Bismillah, izin bertanya, tafadhal, berkaitan dengan khutbah Nabi di Mina tadi, bagaimana dengan kaitannya dengan istilah haji akbar di zaman sekarang, di mana haji akbar yang banyak diketahui sekarang adalah saat wukuf terjadi pada yaumul jumu'ah, sedangkan pada haji wada dikisahkan banyak keajaiban. Naam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar ya, di antara pengertian haji akbar, naam, al-hajjul akbar adalah bertepatnya Arafah dengan hari Jumat. Naam. Dan beberapa tahun berulang. Naam. Terjadi hari Arafah, hari Jumat. Dan ini juga dikuatkan oleh para ulama kita. Naam, dikuatkan oleh para ulama kita, memberikan penguatan bahwa bila bertemu Arafah dengan hari Jumat, nah, masya Allah, sebenarnya akbarnya di situ adalah peluang istijabah doa itu semakin dibuka. Nah, karena hari Arafah hari berdoa, ya kan? Hari berdoa. Dan doa Arafah itu saking pentingnya doa Arafah, salat diakhirkan, ya kan? Salat maghrib dan isya diakhirkan, zuhur dan asar dijamak. Zuhur asar dijamak, dikosor, kemudian isya dan maghrib dan isya diakhirkan di Muzdalifah untuk berdoa sampai terbenamnya matahari. Nah, ditambah dengan hari Jumat, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin istijabatud doa, diijabahnya doa-doa, maka ini hari yang agung. Nah, istilah itu. Namun pada hakikatnya al-hajjul akbar adalah hajinya Nabi SAW bersama para sahabat yang hanya satu kali itu saja. Maka dikatakan haji yang paling besar, paling agung, karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Mungkin itu pembahasan haji akbar dalam konteks sirah, ya, perjalanan kaum muslimin dalam hidup di dunia ini. Nah, cuma satu kali haji bersama Nabi, itu haji yang paling besar, paling agung. Nah, meskipun jumlah hari ini misalnya lebih banyak daripada jumlah yang hadir pada hari itu. Nah, namun dalam konteks yang lain, bila bertepatan dengan hari Jumat adalah hari raya, nah, bertemu dengan hari Arafah, nah, istijabatud doa betul-betul diharapkan, nah, didapati oleh orang-orang yang berwukuf pada hari itu. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah wasiat dari Allah dan Rasulnya tentang waliullah? Maksudnya apakah ada mungkin ya? Karena sering sekali mendengar tentang waliullah ada sampai sekarang. Nah, ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkaitan dengan wilayah, berkaitan dengan al-wali ini. Nah, beliau rahimahullah pernah mengatakan, jangan didefinisikan wali-wali itu adalah orang yang memiliki banyak keajaiban. Nah, beliau mengatakan juga, kalau kalian melihat orang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, ya, yang dilihat bukan berjalannya di atas airnya dan bukan terbangnya di udara,
tapi dilihat bagaimana amalannya. Bagaimana amalannya. Kalau amalannya betul-betul, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jauh dari kesyirikan, bisa jadi itu bagian dari karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan bisa terjadi. Para sahabat, para tabi'in merasakan itu. Mereka berjalan di atas kuda melewati lautan, melewati sungai. Itu bisa. Tapi dilihat, kalau orangnya sholat jamaahnya tidak teratur, baca Qur'annya tidak pernah khatam, dan seterusnya, muamalahnya dengan kesyirikan banyak, bisa berjalan di atas air, tentunya ini kita tidak boleh terkecoh. Hakikat dari waliullah ini tentunya butuh kajian khusus, jamaah sekalian, tapi gambarannya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh definisi ketakwaan. Yang kita pelajari, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari waliullah adalah mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala di masa lapang, terlebih lagi di masa sempit. Ini yang kita pahami tentang waliullah. Wallahu taala alam. Dan di antara sifat waliullah juga la khaufa alaihim, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Selalu optimis. Selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Asbab amal-amalan soleh yang mereka lakukan terbangun atas landasan keimanan dan akidah yang sahih. Wallahu taala a'lam. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kebersamaan di majelis yang mulia ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.